PLTMH Tangsi Jaya. Tangsi Jaya, desa yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat ini, memiliki sumber daya alam yang mampu menopang ekonomi masyarakatnya dengan dampak lingkungan yang minimal. Terletak sangat jauh dari perkotaan, jarak tempuh dari kota Bandung memakan waktu kurang lebih 4 jam. Hal ini dikarenakan terpencilnya lokasi. Namun, perjalanan panjang ini terbayar dengan alam yang indah terbentang. Di sisi lain, energi listrik desa ini bergantung dari sumber daya alam sekitar, yakni air. Dengan memanfaatkan air, maka listrik desa Tangsi Jaya bergantung pada pembangkit listrik tenaga hidro atau yang dikenal dengan PLTMH. Memanfaatkan debit air yang cukup besar dan ketinggian permukaan air yang cukup, dibangunlah PLTMH pada tahun 2009. Berdiri lebih dari 1 abad, PLTMH ini menopang ekonomi masyarakat lokal, salah satunya pengolahan kopi. Banyaknya kebun kopi di desa ini menjadikan sebagai mata pencaharian utama. Namun, jauhnya lokasi dari pusat perkotaan menyulitkan pengolahan. Dengan adanya PLTMH, usaha kopi mikro desa Tangsi Jaya berkembang. Pak Nopan, tokoh desa yang telah mengelola kopi desa Tangsi Jaya. Abdi Opan Sopandi. Terus damel ini sampai lami? Abdi ngawitan damel di PLTMH mah nyati kawit pembangunan di tahun 2007 we gitu. PLTMH terus sampai lami di dia? Pembangunannya 2007, panginten ayeuna tos dugi ka 2018. 19. Mun Produksi kopinya sabaraha kintal? anu tahun kamari, musim kamari abdi dugi ka kenging kopi teh nu lebet ka dieu ka pengolahan neme 40 tonan. 40 ton paling ageng? Nya nu kamari mah neme sakitu gitu. Oh iya. Nu tahun kamari mah ada nu tahun ayeuna mah neme ayeuna ngawitan deui gitu, ngawitan paranen deui. Manfaat PLTMH kanggo Bapak ageng teu? Alhamdulillah gitu, ageng pisan gitu, margi ya sadaya mesin-mesin ieu digerakkeunana ku listrik PLTMH gitu. Kopi yang diproduksi dengan energi hijau ini telah dipasarkan ke seluruh Indonesia. Namun, seperti semua pembangkit listrik yang sudah tua, PLTMH Tangsi Jaya mengalami kerusakan. Generator yang sudah mulai menurun kinerjanya, saluran air yang sudah mengalami kerusakan, hingga jebolnya bendungan air. Provinsi Jawa Barat saat ini sedang memeriksa kerusakan pada PLTMH Tangsi Jaya. Semua kerusakan dicatat untuk diperbaiki sebelum akhir tahun. Perbaikan PLTMH ini diharapkan mampu menyediakan listrik bagi usaha kopi dan juga kebutuhan listrik Desa Tangsi Jaya. Namun, pertumbuhan penduduk dan meningkatnya produksi kopi memerlukan listrik yang lebih besar. Sebagai pengelola PLTMH, Pak Toto ingin PLTMH Tangsi Jaya memiliki kapasitas lebih besar. Bapak siapa? Pak Toto, Bapak udah berapa lama kerja di sini? kerja dari tahun 2008. Pengennya ke depan PLTMH ini kayak gimana? Ke depannya pinginnya sih lebih baik lagi. Terus sekarang kan dayanya kurang. Pinginnya tuh tambah daya. Sekarang kan dayanya hampir 18 kW itu sebetulnya udah tidak maksimal. Udah sering trip. Pinginnya kalau misalkan ke depannya ditambah lagi 5 kW atau enggak 10 lah. Kalau ke depannya. Hasil produksi kopi Desa Tangsi Jaya pun harus diberi label sebagai kopi yang ramah lingkungan karena menggunakan listrik dengan emisi karbon yang sangat rendah. Hal ini dapat dijadikan salah satu ikon Jawa Barat. Menyatunya keindahan Desa Tangsi Jaya, keramahan warga, energi bersih,
dan ekonomi masyarakat dapat dijadikan percontohan pengembangan energi baru terbarukan yang berkelanjutan. Segudang energi baru terbarukan yang ada di Jawa Barat masih dapat digali dan dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Cipaleuh. Berbeda dengan Tangsi Jaya, PLTMH Cipaleuh yang terletak di selatan Kabupaten Cianjur ini digunakan untuk kebutuhan listrik sehari-hari. Desa Gelar Pawitan ini belum teraliri listrik dari jaringan listrik nasional. Ditempuh menggunakan ojek melewati jalan berbatu dan jurang terjal, menjadi faktor tidak tersentuhnya Desa Gelar Pawitan ini oleh listrik. Dari pos awal di Desa Cidaun, ditempuh selama kurang lebih 3 jam. Desa yang memiliki rumah kurang lebih 100 rumah ini sangat bergantung pada PLTMH yang dibangun pada tahun 2007 menggunakan APBD. Dengan iuran masyarakat sebesar 10.000 per bulan, hanya mampu menopang biaya personil operator PLTMH. Pada tahun 2018, Kepala Desa Gelar Pawitan mengajukan perbaikan PLTMH ini karena pasokan listrik berkurang yang diakibatkan rusaknya beberapa bagian dari PLTMH. Kerusakan terjadi pada turbin, saluran air, hingga bendungan. Dengan ekonomi warga yang tergolong menengah ke bawah, maka keberlangsungan PLTMH ini terganggu dikala terjadi kerusakan berat. Warga tidak mampu memperbaiki infrastruktur yang cukup menelan biaya ini. Dengan adanya PLTMH ini, kegiatan masyarakat menjadi lebih lama dan tidak terkendala oleh gelapnya malam. Bergantung pada hasil tani seperti padi dan kapol. PLTMH ini juga menunjang pengairan sawah serta perkebunan. Berasal dari Sungai Cipaleuh, PLTMH ini mampu membangkitkan daya sebesar 17,5 kW. Disalurkan ke kurang lebih dari 100 rumah di Desa Gelar Pawitan. Hanya saja, PLTMH ini bergantung debit air pada sungai 200 liter per detik. Curah hujan berkurang di musim kemarau, menyebabkan pembangkitan berkurang. Hal ini masih menjadi kendala pemenuhan kebutuhan listrik di Desa Gelar Pawitan. Pak Mamat, selaku tokoh Desa Gelar Pawitan lah yang selalu merawat PLTMH ini. Selanjutnya, diturunkan ke generasi muda Desa Gelar Pawitan agar selalu terjaga performa PLTMH ini. Nami Mamat Rahmat, jabatan salah sawios pengurus PLTMH Cipaleuh. Manfaatna PLTMH anggo wargi. Manfaatna alhamdulillah salami ayana PLTMH Cipaleuh ieu langkung ageng. Kesan-kesanna kanggo PLTMH ieu naon? Kesan-kesana ya insya Allah dirawat secara baik, terutama di mana aya gangguan-gangguan insya Allah ambil koordinasi sareng pengurus PLTMH misalnya oke sareng personel. Atur nuhun Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, dengan Dinas SDM, untuk biasa ngalirkeun dana, ngahibahkeun dana khusus ke warga Cipicung atau napi anu ngaliputi ku PLTMH Cipaleuh ieu.